Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Tina Hartiana dengan mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 pada bab 1 kerajinan bahan lunak. Pada minggu lalu kita sudah membahas proses produksi kerajinan bahan lunak pada jenis yang pertama, yaitu kerajinan bahan lunak alam. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari proses produksi kerajinan bahan lunak pada jenis yang kedua, yaitu kerajinan bahan lunak buatan. Proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak buatan yang akan kita bahas yang pertama, kerajinan lilin, kerajinan fiberglass, kerajinan gips, kerajinan sabun, dan yang terakhir kerajinan polymer clay. Untuk yang pertama, kerajinan lilin. Nah, di sini dapat dilihat produk yang dihasilkan dari kerajinan lilin. Bahan pembuatan kerajinan lilin. Yang pertama ada lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon katalis, dan juga pewarna. Alat pembuatan kerajinan lilin. Yang pertama cetakan, panci, kompor, dan juga sendok. Proses pembuatan kerajinan lilin ini yang pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan. Kemudian masukkan tali sumbu agar menjadi kaku. Lalu, letakkan tali di tengah cetakan, tuang lilin cair ke dalam cetakan. Buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Kerajinan yang kedua itu kerajinan fiberglass. Apa sih fiberglass itu? Nah, fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Produk kerajinan dari fiberglass dapat dilihat pada gambar. Bahan kerajinan fiberglass yang digunakan ada resin dan katalis, kemudian matte fiber, cat akrilik, dan juga silikon katalis dan plastisin. Alat kerajinan fiberglass. Yang pertama mangkuk, sendok, cetakan silikon, dan juga gunting. Proses pembuatan kerajinan fiberglass yang pertama, resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Kemudian cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Proses produksi kerajinan bahan lunak buatan yang ketiga yaitu kerajinan gips. Bahan gips merupakan bentuk bubuk, sehingga prosesnya harus dicairkan dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa gambar produk yang dihasilkan dari kerajinan gips. Bahan yang digunakan dalam kerajinan gips, yang pertama bubuk gips, plastisin, dan juga cat. Alat yang digunakan dalam kerajinan gips ada gelas, sendok, dan juga cetakan plastisin. Proses pembuatan kerajinan gips. Yang pertama, gips diaduk dengan air hingga kental. Bubur gips dibuat dengan perbandingan 1:2, takaran 1 untuk gips dan 2 untuk air. Jika untuk cor benda yang berongga, perbandingan dibuat 1:3. Lalu, adonan gips tadi disiram ke dalam cetakan. Tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering, cetakan dibuka. Gips dijemur agar kering sempurna. Gips diamplas, lalu diwarnai. Kerajinan yang keempat yaitu kerajinan sabun. Di sini ada beberapa produk yang dihasilkan dari kerajinan sabun dapat dilihat pada gambar. Bahan kerajinan sabun. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan. Selain itu dapat pula sabun olahan bentuk cair dan siap dicetak.
Alat dari kerajinan sabun yang pertama, cukil, jarum, pensil, dan spidol. Lalu cetakan silikon. Proses pembuatan kerajinan sabun. Yang pertama, di sini ada sabun batang. Kemudian sabun batang tersebut disketsa terlebih dahulu. Cukil bagian dasar. Beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Nah, di sini sabun hias pun sudah jadi. Kerajinan bahan lunak buatan yang terakhir ada kerajinan polimer clay. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Di sini ada beberapa gambar contoh produk yang dihasilkan dari kerajinan polimer clay. Bahan yang digunakan dalam kerajinan polimer clay ada polimer clay, kotak serbaguna yang akan dihias, dan juga aneka kelengkapan aksesoris. Alat kerajinan polimer clay. Yang pertama, cukil, alat cetak dorong, alat cetak potong, dan juga alat cetak tekan. Proses pembuatan kerajinan polimer clay ini, yang pertama, polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Lalu, satu persatu manik-manik diberi lubang dengan kawat. Dibuat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Rons manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai selera. Sebagai penutup untuk pelajaran kita hari ini, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wellesley. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.